Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasnawati. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat-sehat ya? Oke, alhamdulillah. Di pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang. Apa sih bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Macam-macam bentuk bangun ruang terbagi menjadi 7, yaitu 1. Kubus. Apa sih kubus? Kubus merupakan suatu bangunan ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi, serupa yang berwujud bujur sangkar. Bisa kita lihat gambar di samping, ini yang dinamakan bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki sifat-sifat: 1. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang memiliki ukuran yang luas. Kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Keempat, kubus memiliki 4 buah diagonal ruang. Ya, bisa kita lihat gambar di samping ya adik-adik. Contoh dari bangun ruang kubus untuk kehidupan sehari-hari yang kita dapat adalah contohnya seperti kotak kado dan dado. Seperti gambar di samping, kotak kado mirip sekali dengan bangun ruang kubus. Ya, adik-adik bisa membedakan atau sama dengan gambar yang kakak kasih tahu tadi, gambar kubus dan kotak kado. Sama kan? Oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang bangun ruang balok. Apa sih bangun ruang balok? Bangun ruang balok adalah suatu bangun ruang yang mempunyai tiga pasang 4 sisi. Seperti gambar di samping, gambar balok. Ini yang dinamakan gambar balok ya adik-adik. Adapun sifat-sifat balok: 1. Sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang membentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, seperti gambar di samping adik. Ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan. Keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Contoh bangun ruang di dalam kehidupan sehari-hari kita contohnya seperti lemari. Itu seperti gambar di sampingnya kita bisa samakan dengan gambar bangun ruang balok tadi, sama persis. Dan penghapus. Ketiga, kita akan membahas tentang limas. Apa sih limas? Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi serta bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga yang berpotong di satu titik puncak. Seperti gambar di samping ini yang dinamakan bangun ruang limas. Bangun ruang limas juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, limas memiliki 5 sisi. Kedua, limas memiliki 8 buah rusuk. Ketiga, limas memiliki 5 titik sudut. Contoh dari limas adik-adik adalah topi ulang tahun, seperti gambar di samping. Contohnya mirip dengan bidang ruang limas, bukan? Mirip kan dik? Ketiga, kita akan membahas tentang prisma. Apa sih prisma? Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bagian alas dan atas yang sama berbentuk segi N. Prisma memiliki sisi tegak dan bentuk persegi panjang. Seperti gambar di samping adik-adik, ini yang dinamakan
bangun ruang prisma. Diperhatikan ya agar adik-adik dapat memahami bangun ruang prisma seperti gambar di samping. Sifat prisma: 1. Memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. Yang kedua, memiliki 5 sisi, yang dimana 2 alas yang berupa alas atas serta bawah 3 sisi lainnya adalah sisi tegak. Ketiga, prisma memiliki 9 rusuk. Keempat, memiliki 6 titik sudut. Contoh bangunan prisma adalah contohnya seperti atap rumah. Pasti adik-adik pernah melihat atap rumah, bukan? Itu contoh dari bentuk ruang prisma. Selanjutnya kita akan menuju ke bangun ruang bola. Apa sih bangun ruang bola? Bangun ruang bola termasuk ke dalam pengertian bangun ruang sisi lengkung, yang dimana bangun ruang bola lainnya dapat diartikan sebagai setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengah. Seperti gambar di samping adik-adik, ini yang dinamakan bangun ruang bola. Bangun ruang bola juga memiliki sifat-sifat ya adik-adik, yaitu bola memiliki 1 sisi serta 1 titik sudut. Bola tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut, dan tidak memiliki bidang diagonal. Bola tidak memiliki diagonal bidang. Contoh bidang ruang bola adalah kelereng, atau seperti gambar di sampingnya ini kelereng. Contohnya seperti bangun ruang bola, atau tidak bola basket, bola kaki. Pasti adik-adik pernah temukan atau sering melihat benda-benda seperti bola atau kelereng ini. Untuk adik-adik kita pasti yang laki-laki sering memainkan ya. Ini yang dinamakan dengan bangun ruang bola. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bangun ruang tabung. Apa sih bangun ruang tabung? Bangun ruang tabung adalah sebuah bangun 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas yang berbentuk sebuah lingkaran dan ukuran yang sama, diselimuti persegi panjang. Seperti gambar di samping adik-adik, ini yang dinamakan bangun ruang tabung. Ini seperti gambar di sampingnya adik-adik. Sifat tabung seperti 1. Memiliki 3 buah sisi persegi panjang dan 2 lingkaran. Kedua, tabung tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Tabung tidak memiliki bidang diagonal dan tidak memiliki diagonal bidang. Selanjutnya, memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Seperti gambarnya ya adik-adik di samping. Titik tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dan titik pusat lingkaran atas. Apa sih contohnya? Contoh bangun ruang tabung, contohnya adalah seperti gelas. Pasti adik-adik pernah memegang gelas atau minum untuk minum pasti memakai gelas. Gelas ini merupakan contoh bangun ruang tabung. Bukan hanya itu saja, contohnya seperti tabungan. Seperti gambar di samping, ini persis sekali dengan bangun ruang tabung ya adik-adik. Seperti gambar di samping bisa dilihat. Selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang bidang ruang kerucut. Apa sih kerucut?
Kerucut adalah sebuah bangunan ruang sisi lengkung yang tersusun dari alas berbentuk lingkaran dan selubungi segitiga. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan bidang ruang kerucut ya adik-adik. Bidang ruang kerucut memiliki beberapa sifat, yaitu satu, kerucut memiliki dua sisi kerucut tidak memiliki rusuk. Kedua, kerucut memiliki satu titik sudut. Ketiga, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Keempat, kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Kelima, kerucut tidak memiliki diagonal bidang. Seperti gambar di samping, ini yang dinamakan bidang ruang kerucut ya adik-adik. Contoh-contohnya bidang kerucut adalah seperti nasi tumpeng. Pasti adik-adik pernah lihat nasi tumpeng kan? Pas ulang tahunnya teman-temannya adik-adik atau apa, syukuran, ini seperti gambar di samping, ini yang dinamakan nasi tumpeng atau contoh seperti bidang ruang kerucut. Yang kedua contohnya adalah seperti topi petani. Pasti adik-adik atau adik-adik sekalian yang memiliki nenek atau bapak yang pekerjaannya tukang kebun, pasti adik-adik pernah lihat topi petani seperti ini kan? Ini yang dinamakan bidang ruang kerucut contohnya. Ya, itu ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang bidang ruang dari saya. Semoga dengan video ini adik-adik bisa mengetahui bidang ruang ya. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.